Halo, selamat pagi anak-anak. Ya, sebelumnya Mesa ucapkan selamat ya. Kalian sudah naik kelas dan kalian sudah berada di kelas 3. Hari ini kita akan belajar agama bersama Mister Agus. Sebelum kita belajar, Mister akan perkenalkan diri dulu. Nama Mister Agus Rianto. Kalian semua bisa panggil dengan nama Mister Agus. Dan Mister mengajar agama dari kelas 3, 4, dan kelas 6. Salam kenal ya. Anak-anak, pada pelajaran agama pada hari ini, kita akan sama-sama belajar materi yang pertama di semester pertama, yang judulnya Allah hadir dalam alam semesta. Anak-anak, coba kita perhatikan pemandangan di malam hari. Kita lihat bintang-bintang bertebaran di langit. Di situ ada bulan, ada sebuah pohon, dan ada seekor serigala. Dan selanjutnya, di pagi hari, nampak pegunungan dan pepohonan-pepohonan serta matahari yang terbit. Bagaimana perasaan kalian ketika melihat pemandangan ini? Wah, ternyata ada yang kagum melihat pemandangan itu. Dan ada juga yang merasa senang karena indah sekali pemandangan tersebut. Dan ada yang bersyukur, puji Tuhan dapat melihat pemandangan yang sangat indah. Anak-anak, kita udah sama-sama melihat pemandangan di pagi hari dan malam hari. Ada yang tahu nggak? Siapa sih yang menciptakan alam ini, pemandangan yang sangat indah ini? Ada yang tahu? Ya, betul. Yang menciptakan alam ini adalah Tuhan Yesus. Tuhanlah yang sudah menciptakan alam ini yang sangat indah dan berikan kepada kita. Pemandangan-pemandangan di dunia ini ternyata Tuhan ciptakan dengan sangat teratur, berurutan. Buktinya apa? Ya, ternyata di dalam Alkitab dituliskan tentang urutan-urutan penciptaan. Ya, kita akan sama-sama mempelajari tentang urutan-urutan penciptaan alam semesta ini. Penciptaan alam semesta ini lebih tepatnya tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 31. Di mana di situ Tuhan menciptakan alam semesta ini selama 6 hari. Ya, kita akan sama-sama pelajarin lebih dalam lagi. Dari awal mula bumi ini bagaimana sampai pada akhirnya tercipta alam bumi ini yang sangat indah. Anak-anak, pada mulanya bumi ini kosong, gelap gulita, dan semuanya penuh dengan air. Belum ada apapun di bumi ini.
Kemudian Tuhan menciptakan di hari pertama, yaitu terang, agar semua yang di bumi ini dapat terlihat. Coba kita bayangkan, ketika kita berada di dalam kamar yang dalam kondisi lampu mati dan tidak ada satupun cahaya, pastinya akan gelap dan susah untuk melihat sekeliling kita. Tapi ketika kita menyalakan satu buah lampu, maka kita akan bisa melihat sekeliling kita. Ada kasur, ada lemari, dan ada segala yang ada di kamar kalian masing-masing. Oleh karena itu, Tuhan di hari pertama menciptakan, yaitu terang. Terang tercipta, kemudian di hari kedua Tuhan melanjutkan penciptaannya. Apa sih yang diciptakan Tuhan? Ya, cakrawala. Tuhan memisahkan air yang ada di bawah dengan air yang di atas. Air yang di atas apa sih maksudnya? Ya, seperti contohnya ketika suasana mulai mendung, kemudian jatuhlah titik-titik rintik hujan. Nah, itu salah satu contoh air yang ada di atas. Anak-anak, ada yang tahu nggak di hari ketiga Tuhan menciptakan apa? Ya, betul. Ternyata Tuhan menciptakan daratan dan lautan. Tuhan berfirman, berkumpullah semua air-air yang ada di bumi ini menjadi satu kesatuan yang akhirnya disebut lautan. Kemudian tempat yang kering itu disebut yaitu daratan. Ternyata anak-anak, Tuhan di hari ketiga bukan hanya menciptakan lautan dan daratan, melainkan Tuhan juga mulai menciptakan tumbuh-tumbuhan. Banyak tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan. Ada juga sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang sudah Tuhan ciptakan. Jadi, di hari ketiga Tuhan sudah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Ya anak-anak, apakah penciptaan Tuhan sampai situ? Ternyata tidak. Tuhan melanjutkan penciptaan di hari yang keempat. Tuhan menciptakan yang namanya matahari, bulan, dan bintang. Dengan adanya matahari, bulan, dan bintang, kita bisa menentukan mana pagi hari, mana malam hari. Buktinya, pagi hari apa, anak-anak? Betul sekali, adanya matahari. Kemudian, buktinya malam hari. Ya betul, kondisi di mana semuanya sudah gelap, kemudian bertebaran bintang-bintang di langit, dan juga ada bulan. Anak-anak, apakah Tuhan hanya sampai menciptakan di hari keempat? Ya, tepat sekali. Ternyata Tuhan tidak menciptakan sampai hari keempat, tapi Tuhan melanjutkan karena melihat, wah, bumi ini
masih ada yang kurang. Maka di hari kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang di udara. Ayo, ada yang tahu nggak binatang-binatang di udara apa saja? Ya, pasti kalian banyak yang tahu binatang-binatang di udara. Ya, contohnya ada burung. Banyak sekali jenis-jenis burung. Kemudian ada kupu-kupu yang sangat indah. Kemudian ada juga belalang. Dan masih banyak lagi binatang-binatang di udara yang Tuhan ciptakan. Anak-anak, ternyata Tuhan di hari kelima bukan hanya menciptakan binatang di udara saja, melainkan binatang di air. Ya, ada ikan, ada kepiting, ada cumi-cumi, dan juga ada lumba-lumba. Dan masih banyak lagi binatang-binatang di air yang Tuhan ciptakan. Anak-anak, ternyata Tuhan sudah menciptakan dari hari pertama hingga hari kelima. Dan ternyata Tuhan lanjut di hari ke-6. Tuhan menciptakan yang namanya binatang di darat. Banyak sekali binatang-binatang di darat. Ada contohnya monyet, semut, kucing, anjing, dan masih banyak lain yang Tuhan ciptakan. Apakah di hari ke-6 Tuhan hanya menciptakan binatang di darat? Oh tidak, ternyata Tuhan menciptakan ada satu lagi, yaitu betul sekali, Tuhan menciptakan manusia. Dan ada yang tahu nggak manusia pertama yang Tuhan ciptakan siapa? Tepat, yaitu Adam. Tuhan menciptakan Adam pertama kali. Dan ternyata Tuhan melihat, wah kasihan Adam sendirian. Dan semua teman-temannya adalah hewan. Akhirnya Tuhan menciptakan pasangan bagi Adam. Ada yang tahu nggak namanya siapa? Iya betul, namanya Hawa. Ya, kita sudah belajar penciptaan, di mana Tuhan udah menciptakan dari hari pertama hingga hari ke-6. Dan ternyata Tuhan menciptakannya itu dengan teratur, bertahap. Misalnya nih, kalau Tuhan menciptakan di hari pertama manusia dulu, bagaimana akhirnya? Ya, manusia bisa saja mati. Kenapa? Bumi ini belum ada apa-apa, semuanya masih air. Dan manusia pastinya akan tenggelam. Ya, makanya Tuhan menciptakan bumi ini ternyata teratur. Dari hari pertama hingga hari ke-6. Anak-anak, pada hari ke-7 ternyata Tuhan tidak melakukan penciptaan, melainkan Tuhan istirahat. Dan disitulah Tuhan memberkati anak-anaknya dan menginginkan
sebut yang namanya hari Sabat, di mana kita mau datang kepada Tuhan, mau bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Anak-anak, ayo kita sama-sama mengulang kembali urutan-urutan penciptaan. Penciptaan hari pertama, yaitu apa? Iya, betul, terang. Hari kedua? Betul, cakrawala. Hari ketiga? Ya, daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Keempat? Ya, benda-benda penerang. Hari kelima? Ya, ada binatang di udara dan di air. Dan hari terakhir? Ya, Tuhan menciptakan binatang di darat dan manusia. Ya, itulah urutan-urutan penciptaan yang sudah kita sama-sama pelajarin. Hari ini kita mau belajar satu hal, yaitu bersyukur. Bersyukur kenapa? Ya, karena Tuhan sudah menciptakan kita dan alam semesta ini yang begitu lengkap, indah, dan sangat-sangat istimewa. Oleh karena itu kita jangan lupa untuk menjaga, melestarikan alam ciptaan Tuhan ini, sehingga kita bisa menikmati semua yang ada di dunia ini. Anak-anak, kita akan sama-sama membacakan satu ayat emas di dalam kitab Mazmur pasal 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ya, ayat emas hari ini mengajarkan kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dan mau menceritakan segala perbuatan ajaib yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, pelajaran pada hari ini sampai sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.